Bencana pergerakan tanah di Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya semakin parah. Kedalaman amblesan tanah kini mencapai 6 meter, memaksa warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Sejumlah bangunan di RT 2 Dusun Marga Mulia sebelumnya telah dirobohkan. Kini pemukiman di RT 1 pun terancam, memaksa warga untuk mengungsi. Sutisna, salah satu warga terdampak, sudah sepekan tinggal di pengungsian bersama keluarganya. Namun, ia masih kembali ke rumahnya yang kini porak-poranda. Ditinggali gitu. Tapi lama-kelamaan makin parah, akhirnya warga semua dievakuasi sama perangkat desa. Dan akhirnya ambruk kayak gini. Tidur di masjid sebelum dievakuasi ke kantor desa, dan sekarang semuanya sudah kumpul di pengungsian di kantor kepala desa. Ya, harapannya sebagai rakyat kecil ya syukur-syukur dibangunin lagi rumah gitu sama pemerintah. Para relawan menunjukkan lokasi titik pergerakan tanah yang semakin melebar. Bagian belakang rumah warga telah tergerus longsor. Tinggi 6 meter, ini masih bergerak, Pak. Masih bergerak ya? Ya. Kemarin berapa ini? Ini kemarin 6 meter kurang lah dikit lah. Sekarang hampir 6 meter lebih ini. Tadi udah dicek. Tim geologi masih melakukan penelitian untuk menentukan penyebab dan dampak pergerakan tanah ini. Namun satu hal yang pasti, wilayah terdampak sudah dinyatakan tidak layak huni. Sepekan setelah bencana, kondisi pengungsi mulai memburuk. Banyak lansia mengalami hipertensi karena kelelahan dan kurang tidur. Sejumlah warga lainnya terserang influenza dan ispa. Eris, ibu hamil 9 bulan, juga mengalami batuk dan pilek. Keramik udah seminggu lebih. Gimana kondisinya saat ini? Capek. Capek. Berapa bulan? 9 bulan. Ada flu, batuk. Sejak kapan tuh? Udah 4 hari. 4 hari. Kalau siang kesini gitu, lihat rumah, keadaan rumah. Kalau malam di pengungsian. Semoga pemerintah untuk perhatiannya, semoga disegerakan bangunan rumah gitu. Ya mau gimana lagi? Bersedia. Kalau untuk ibu hamil, sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk belum ada. Untuk obat-obatan? Obat-obatan, alhamdulillah dari puskesmas sudah disediakan. Ya. Berbagai upaya dilakukan untuk membantu para pengungsi, termasuk trauma healing dari tim medis gabungan. 26 korban terdampak yang datang berkunjung memeriksakan kesehatannya ke kegiatan ini. Diagnosa yang paling banyak memang ada di hipertensi karena banyak korban terdampaknya adalah lansia,
Yang kedua adalah ISPA. Hanya beberapa yang ISPA mungkin karena perubahan dari pola tidur. Yang awalnya mereka nyaman tidur di rumah, sekarang tidur di pengungsian dengan alas yang seadanya. Kebutuhan medis memang untuk obat-obatan kita ada dibantu dari Dinas Kesehatan, dan alhamdulillah Bajnas juga memberikan bantuan di mana ketika kita ada pasien berobat yang tidak memiliki BPJS, Bajnas siap untuk mengcover biaya kesehatan. Untuk keseluruhan dari 56 yang datang memang semuanya dilaksanakan pengobatan karena hampir semua ada keluhan. Kemarin yang tumbang itu adalah relawan, ada yang sampai diinfus. Mungkin mereka karena kecapean tiap hari berjaga pagi, siang, malam. Tapi untuk pengungsi dan korban terdampak alhamdulillah hanya sakit ringan biasa. Hingga kini, warga Cikondang hidup dalam ketidakpastian. Mereka hanya bisa berharap ada solusi dan kepastian untuk masa depan tempat tinggal mereka. Kalau dilihat secara kasat mata mereka masih bisa tertawa ya, tapi nggak tahu di hatinya tuh mereka seperti apa. Tapi mudah-mudahan lahir batin mereka bisa bahagia. Kita layani semaksimal mungkin dari kesehatannya, makannya, dan segalanya. Kalau yang intinya yang mereka butuhkan itu tetap penghunian ya, rumah kembali ke awal mungkin ya, kembali ke rumah itu. Tapi saat ini kan lagi berproses ya, mudah-mudahan segera terlaksana, terrealisasi, mereka bisa hidup dengan keluarganya masing-masing kembali. Gitu. Tapi alhamdulillah sih masih kita hibur dengan berbagai cara. Kita tengok, terus ada juga tadi dari terapi healing ya, dari Dinas Kesehatan alhamdulillah, dari PLD Provinsi juga udah turun. Rumah itu 90 ya, 90 rumah yang memang ada klasifikasi, ada yang rusak berat, ada yang sedang, ada yang ringan, tapi tetap tidak bisa dihuni karena memang bahaya lah buat mereka kalau misalkan mereka masih tetap diam di situ. Masjid itu satu, sarana pendidikan kober ya, PAUD lah, yang disebut PAUD itu terancam, terdampak juga di RT 1 pondok pesantren. Seperti apa? Kalau untuk relokasi tanah, kita sudah ada lahan tanah kas desa yang dipakai perkebunan sama masyarakat, mungkin itu kan bisa dipergunakan. Gitu. Kurang lebih 8 keseluruhan 8 hektar, tapi ada yang sudah dipergunakan juga kisaran 6 hektaran masih ada, masih bisa. Mudah-mudahan minggu ini selesai karena kemarin seminggu lah katanya bilangnya gitu. Hasil verifikasi, hasil di lapangan dan kajian yang tertulisnya gitu. Kalau garis besarnya tetap lahan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk pemukiman. Tim Galuh Raya Channel melaporkan,